Assalamualaikum. Sudah berdoa? Belum. Silahkan berdoa dulu. Belum mulai pembelajaran seperti hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Nah, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, kalau misalkan baik, jaga kesehatan ya. Karena sekarang kan sudah musim hujan, ya. Jadi sudah masuk musim hujan. Kadang-kadang siang-siang juga kan panas, tiba-tiba sorenya hujan, ya. Jadi harus selalu menjaga kesehatan. Ibu mau mengabsen dulu. Afrijal? Nggak ada. Kenapa? Ageng? Yosi? Oke. Alhamdulillah ya. Ini yang 3 orang masih alpa. Coba cek dulu kerapihannya. Kali saja rapihin dulu bajunya biar semangat belajarnya. Cek dulu bajunya. Cek mejanya. Kalau ada sampah. Kalau misalkan minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis dokumen. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai peralatan kearsipan. Nah, ini apa sih? Dokumen arsip yang berceceran, terus berantakan, terus satu orang biar nggak ramean, biar ibu nggak diserbu banyak orang. So, apa ini? Itu adalah dokumen arsip yang berceceran, berantakan. Yang berceceran, yang berantakan. Agus? Yang tidak disimpan dengan rapi. Yang tidak disimpan dengan rapi. Ini kenapa bisa seperti ini? Kenapa ya? Karena tidak diarsipkan dengan baik. Nah, maka dari itu nih, kalau misalkan arsip yang seperti ini masih disimpannya seperti ini, tidak disusun dengan menggunakan peralatan yang baik, maka akan seperti apa? Hilang. Susah dicarinya, akan cepat rusak. Ya, ini kalau misalkan tidak ada peralatan kearsipannya atau tidak menggunakan peralatan kearsipan dengan baik, hasilnya nah tadi teh yang kata kalian akan hilang, akan rusak, akan susah dicari. Nah, kalau misalkan arsip yang seperti ini tuh bakalan seperti itu. Makanya kita harus tahu alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan untuk mengarsipkan. Kegiatan mengarsipkan berarti Bu, saya nah kalian kan suka main ke lab. Iya. Di lab ada apa? Ada filing kabinet, ada komputer, ada apa lagi? Ada printer dan lain-lain. Nah, Ibu mau memberikan dulu nih, ada video motivasi dan inspirasi.
sudah melihat kan video semut itu? Nah, apa sih yang bisa kalian petik dari pembelajaran semut? Kerjasama. Kerjasama. Apalagi Chung Hen? Gotong royong. Apalagi? Berusaha. Berusaha. Apalagi? Berani mengambil keputusan. Tidak berputus asa. Nah, salah satunya yang kalian sebutkan tadi, ada gotong royong, Bu, ada tidak berputus asa, ada bekerja, sama tadi ada apa lagi? Berusaha. Ada yang berani juga. Terus ada lagi apa? Satu komando. Ya, satu komando. Jadi ketika ketika kalau misalkan kita bekerja sama dengan satu komando, dengan satu orang yang memimpin, akan maju semuanya. Tapi beda kalau misalkan dari kelas ini teh semuanya ngomong. Kata Fadilah, Bu, kelas ini itu harusnya A. Kata Miman, Bu, harusnya B. Kata Agus, harusnya C. Maju nggak kelasnya? Nggak akan. Kenapa? Tidak. Iya, tadi terlalu banyak komando, terlalu banyak yang memimpin. Nah, begitu juga nih sekarang pembelajaran. Kalau misalkan kalian harus, kan hari ini itu ada pembelajaran kelompok. Nah, harus bekerja sama seperti semut tadi. Ya, seperti semut tadi, gimana caranya kelompok saya harus bekerja sama biar mencapai tujuan. Nah, lalu Ibu akan memberikan dulu modul ajar untuk pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini. Mangga silahkan siapa yang mau ke depan perwakilan untuk scan barcode. Nanti boleh disampaikan ke grup kelasnya. Boleh? Sok. Mau sama siapa? Sama Ageng? Sok Geng. Nanti sama Ageng disampaikan ke grup kelasnya. Boleh disampaikan ke grup kelasnya. Sama Ibu dikasih waktu untuk membaca dulu apa yang akan Ibu pelajari hari ini biar nyambung. Kalau kalian belum paham dulu pembelajaran, nggak akan nyambung nanti. Silahkan di-share di grup kelasnya, Jeng. Ya, gitu. Oke. Mangga silahkan dibaca dulu. Boleh dibuka HP-nya, boleh dibaca dulu untuk pembelajaran hari ini. Sudah belum membacanya sampai selesai? Sudah? Oke, kalau sudah berarti kalian sudah siap nih untuk pembelajaran kelompoknya. Bentar ya. Sebelumnya nih, ada yang nanya, Bu, ngapain sih sebetulnya kita belajar peralatan kearsipan itu? Untuk apa sih, Bu, kita belajar peralatan kearsipan? Nah, tujuannya, tujuan pembelajarannya itu biar apa? Pertama, kalian bisa memahami atau mengetahui apa sih peralatan kearsipan itu. Terus nanti juga kalian akan tahu mengenai macam-macam peralatan kearsipan. Nah, setelah itu ada jenis-jenis kearsipan dan fungsi kearsipannya. Nah, biar lebih memudahkan kalian, nanti akan dalam bentuk games pembelajarannya. Bagaimana? Boleh, belum? Iya dong. Nanti kita dalam pembelajaran hari ini dalam games, pokoknya games terus. Ada beberapa games, ada 3 games. Yang pertama ada games tebak gambar. Yang kedua ada games kelompok. Yang ketiga ada games mengenai games digital.
games individu. Nih, games individu ini nanti ada kuotanya kan? Nah, ya. Nah, nanti games digital ini nanti mandiri kalau misalkan games tebak. Nah, untuk mengembangkan gamesnya, ya, untuk perkembangan gamesnya kalau misalkan biasanya tadi yang ibu katakan tebak gambar seperti ini. Nah, ibu akan mencoba untuk mengembangkannya. Kalau ini hanya tebak gambar saja, ibu akan menyatukan dengan kelompok. Nah, jadi tebak gambar ini nanti per kelompok, tidak per individu. Jadi masing-masing kelompok akan diberikan kegiatan mengenai tebak gambar. Nah, kalian sudah buat kelompok belum? Sudah. Jadi ibu nggak usah bikin kelompok lagi? Nggak usah. Oke, baiklah kalau begitu. Mangga silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Aturannya itu jadi kalian sudah berkelompok nih. Kalau sudah berkelompok, di sini ibu sudah membuat berbagai huruf. Nih, ada huruf A sampai dengan huruf Z. Ya, ini nih ada berbagai huruf. Di sini ada jenis hurufnya dari A sampai dengan Z. Di sini ada gambarnya. Ya. Jadi nanti kalian aturannya kalau misalkan ibu menampilkan gambar seperti ini, silahkan nanti diskusikan dulu sebentar, kasih 5 sampai 10 detik. Kalau sudah mengetahui, nanti ngambil gambarnya. Setelah mengambil gambarnya, ngambil huruf yang diperlukan. Ya. Jadi ambil huruf-hurufnya yang diperlukan sesuai dengan gambarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan contoh ya, misalkan jam, berarti ada huruf apa saja? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan jam, jam itu ada J, A, dan M, berarti saya harus mengambil 3 huruf, begitu. Paham tidak? Paham. Oke, kalau paham, berarti ibu akan membagikan agar lebih paham lagi. Ya, agar lebih paham lagi, ibu akan membagikan LKPD-nya. Tapi kalau misalkan biasanya LKPD itu berisi mengenai tugas untuk nanti, LKPD sekarang itu isinya mengenai aturannya nih. Aturannya ada nih di dalam LKPD-nya, di dalam lembar peserta didiknya. Boleh di estafet aja. Nah, mangga silahkan dibaca dulu. Ya. Jadi seperti tadi ibu jelaskan, ini cara bermainnya kalian nanti satu orang yang di depan, ya. Misalkan Uci, Mia, Hasbi dan Wulan ke depan, ya. Ngambil gambar dan mengambil huruf secukupnya yang dibutuhkan. Kalau sudah nih yang dibutuhkan, nanti tinggal diestafetkan ke belakang. Dari yang belakang itu Fadila, Yosi, Meisha dan Siva nempelin gambar yang sudah didapatkan dari teman-temannya. Tempelin gambar.
di kertas karton ya. Di kertas kartonnya nanti ditempelkan gambarnya. Kalau sudah, nanti ibu akan berikan lagi pertanyaan selanjutnya di dalam PowerPoint dan begitu seterusnya. Jadi nanti sekalian ke depan biar nggak bolak-balik, pas ke depan ngambil gambar, ngambil huruf dan ngambil lem untuk nempelinnya. Jadi langsung sekaligus biar nggak bolak-balik. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ya. Jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, ibu akan mulai permainannya. Gambar apakah ini? Belum ada. Gambar apakah ini? Mangga. Di estafet aja. Sudah ya, sekarang yang kedua. Tada! Awas itu, gambarnya berantakan ke bawah. Ada apa-apa? Siap? Udah ya, 3, 2, duduk dulu. Soal ketiga. Soal ketiga. Nah, ini bisa nggak ada. Ini apa? Ini mah bener guys. Siap, ada pertanyaan yang kelima. Nih, yang ketiga ini.
Punya Z aja dijadiin N. Ya, ini jadi N. Sudah? Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Gambaran makan ini. Oke. Selanjutnya, selanjutnya games yang kedua. Seperti yang Ibu katakan tadi, games kedua adalah mengenai games digital atau digital games. Boleh dikeluarkan lagi HP-nya, mangga di-scan barcode dulu. Salah seorang. Hasbi boleh, Hasbi. Silahkan di-share lagi ke grupnya. Sudah selesai? Masih ada yang bermain? Cepat banget, Masya Allah. Nah, oke. Kita mengevaluasi pembelajaran yang tadi kelompok dan yang barusan mengenai games individu. Nah, dari hasil pembelajaran kelompok, apa yang bisa kalian petik? Kerjasama, terus diskusi, terus kekompakan dan keriuhan. Ya, selain daripada kekompakan, ada juga keriuhan. Karena kalian sudah pro banget, yang tadinya harusnya diskusi dulu, karena alhamdulillah ternyata setelah membaca bahan ajarnya, ya, setelah kalian baca tadi modul yang sudah Ibu berikan mengenai bahan bacaan peralatan kearsipan dan macam-macam serta apa tadi fungsinya. Ternyata alhamdulillah nih pas Ibu kasih soal, ya, pas tadi Ibu kasih soal langsung set gercep. Jarang yang diskusi. Ternyata kalian sudah pro banget. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Nah, coba dong lihat hasil karyanya. Hasil karyanya. Nah, ya, Ibu akan memberikan oke, Ibu masih boleh diangkat, Siva, masih boleh diangkat. Nah, bagi kelompok yang paling rapi, paling betul dan paling pas, Ibu jatuhkan kepada kelompok merah. Ya, kelompok merah. Sudah yang pertama aja, nanti kalau ke satu, kedua, ketiga, keempat nanti ada yang insecure, ya, insecure. Oke. Untuk hadiahnya nanti ya di akhir pembelajaran. Oke. Boleh ditutup, boleh disimpan kembali.
Nah, ya alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang sudah ke bagian penutup nih. Sudah mulai Ibu mau bertanya. Bisi cara rangkeul kieu heula, refleksi heula. Oke. Nah, dari hasil pembelajaran peralatan kearsipan, ada siapa yang bisa menyebutkan dan menyimpulkan apa saja peralatan kearsipan itu? Boleh cunghen. Lemari arsip, piring kabinet, map small hektar, hanging map, numerator, terus stapler, kalkulator. Ya. Ada lagi yang kurang? Rotary cabinet. Rotary cabinet. Ada lagi yang kurang? Guide. Guide. Map small hektar. Nah, ternyata alhamdulillah ya, semuanya sudah mulai aktif, sudah tidak merasa malu-malu lagi untuk mengeluarkan pendapat. Motivasi belajarnya juga alhamdulillah nih, setelah belajar games, setelah pembelajaran games, semangatnya, motivasinya untuk belajar semangat banget. Tadi Ibu lihat memang semangat banget ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai, untuk pembelajaran atau materi berikutnya, kita akan mulai untuk praktek surat masuk melalui buku surat masuk dan keluar melalui buku agenda ya. Jadi nanti Ibu akan menyiapkan suratnya dan mapnya. Jadi untuk minggu depan kita mulai nih, karena jenis arsip sudah, peralatan juga sudah, peralatan kearsipan yang akan dibuat untuk praktek juga sudah kan hari ini. Nah, untuk minggu depan itu kita akan mulai praktek mengenai mengagendakan atau sistem agenda surat masuk dan surat keluar ya. Jadi minggu depan itu. Nah, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan doa tutup oleh berdoa lagi sama Miman lagi. Sebelum pulang, langkah baiknya kita mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga untuk kedepannya kita masih selalu semangat untuk belajar dan masih memiliki motivasi belajar yang tinggi dan tetap bekerja sama dan tetap sehat. Amin. Ya. Terima kasih untuk 11 OTKP. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.